Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop dalam edisi Cek Ombak. Baru-baru ini kita mungkin sudah lihat dan baca di sebuah media online telah dipublish tentang survei dari seorang tokoh Gorontalo yang sudah cukup dikenal, yang nantinya akan mengikuti perhelatan kontestasi Pilgub pemilihan Gubernur Gorontalo di tahun 2024 dengan angka yang begitu tinggi dan sangat dari persepsi masyarakat Gorontalo, bahkan ekspektasi masyarakat Gorontalo sangat menginginkan beliau menjadi gubernur, ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur di tahun 2024 ini. Siapakah itu? Ya, ini Bapak Haji Tony Uloli SEMM. Dalam Cek Ombak, Abah Warkop mendapat beberapa poin mengapa survei Pak Tony itu begitu tinggi. Ya, yang pertama, beliau bukanlah seorang tokoh yang ujub-ujub lah. Artinya ketika ada perhelatan politik datang ke Gorontalo dan menyatakan maju. Tapi beliau adalah seorang tokoh Gorontalo yang sudah cukup dikenal dan punya pengalaman birokrasi di tahun 2010 dan 2012 menjadi wakil gubernur Gorontalo. Dan poin berikutnya, beliau sudah barang tentu telah menyampaikan kepada masyarakat nawaitunya untuk maju ke pemilihan gubernur. Sedangkan yang lain mungkin masih jaga bahoba, babalia, belum berani, belum menyatakan keinginan untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur. Tapi beliau jauh sebelumnya sudah langsung menyatakan dan melakukan aksi-aksi, dalam arti kata menyampaikan, mengabarkan kepada masyarakat, ini loh aku, Pak Tony Uloli, yang siap untuk mengabdi di tanah leluhur. Dan poin berikutnya yang Abah Warkop dapatkan, yakni beliau telah membentuk sebuah apa yang sering Abah Warkop katakan adalah infrastruktur personal dalam bentuk tim, di mana di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, bahkan pada titik setiap kecamatan, beliau telah bentuk tim-tim yang dimaksud untuk mengabarkan kepada masyarakat, merespon apa keinginan masyarakat terhadap Bapak Tony Uloli. Dan cek ombak berikutnya yang Abah Warkop dapatkan adalah sebuah rekam jejak. Kalau saya meminjam sebuah istilah dari salah seorang analis politis nasional asal Gorontalo, Bang Amos, setiap tokoh itu harus memiliki rekam jejak, apalagi yang akan mengikuti kontestasi Pilgub. Mengapa? Karena rekam jejak itu penting, sehingga masyarakat tidak akan memilih kucing dalam karung. Sudah tahu, oh iya ini loh orangnya. Nah, dengan catatan. Dan bahkan rekam jejak dari Pak Tony Uloli itu adalah sebuah legasi. Yakni sebuah legasi ketika beliau menjadi wakil gubernur itu, beliau telah berbuat di antaranya, dan ini sangat penting dari sebuah ekonomi di suatu daerah, yakni beliau mengupayakan adanya penerbangan, dalam hal ini maskapai yang cukup terkenalnya itu Garuda, dari Gorontalo untuk daerah tujuan. Ini luar biasa loh. Ketika itu Gorontalo kan kita bisa tahu situasi saat itu. Kemudian legasi juga beliau itu bagaimana beliau mengupayakan ketika salah satu hotel yang cukup ternama di Gorontalo dan satu-satunya saat itu di Gorontalo yang dalam tanda kutip dalam keadaan kolaps, tapi mampu tetap eksis sampai detik dan saat ini. Ini adalah sebuah legasi yang luar biasa. Kemudian cek ombak berikutnya yang Abah Warkop dapatkan adalah beliau ini punya basic entrepreneur, adalah seorang pengusaha sukses yang bisa dikatakan dari bawah lah, ya, yang sering Abah Warkop sebut zero to hero, di mana orang-orang seperti ini pasti memiliki keuletan dalam berbuat dan
punya kepedulian karena beliau melewati proses-proses seperti itu. Dan yang paling utama dari seorang yang berbasis entrepreneur adalah beliau pasti punya visi dan konsep-konsep ekonomi yang bagaimana yang akan diterapkan di Gorontalo. Apalagi Gorontalo sampai detik dan saat ini masih daerah kelompok 5 besar termiskin di Indonesia, yang sudah barang tentu kemiskinan itu diantaranya dilihat dari sisi ekonomi. Dan pasti beliau sudah memetakan itu apabila beliau menjadi gubernur Gorontalo. Dan yang berikutnya, beliau dari sikap, cara, dan komunikasi beliau ini kalau Abah Warkop lihat memiliki human relation yang luar biasa. Orangnya humanis, egaliter, dan dari berkomunikasi cocok akan menjadi seorang pemimpin karena sangat demokratis. Jadi yang Gorontalo cari ini pemimpin, bukan bos-bos, bukan bos. Kenapa? Karena gubernur itu, Khalifah itu adalah seorang pemimpin yang sudah barang tentu harus memiliki nilai-nilai yang Abah Warkop sebutkan tadi, dan dilihat dari gaya dan cara dan apa yang pernah dibuktikan oleh Pak Tony Uloli, beliau memiliki itu, yakni sekali lagi komunikasi sosialnya beliau yang tidak melihat sekat, tidak memandang siapa, tapi sangat egaliter. Itulah yang mungkin bisa Abah Warkop tangkap dari mengapa survei Tony Uloli begitu tinggi, digadang-gadang menjadi calon gubernur Gorontalo, bahkan sebuah ekspektasi menjadi gubernur Gorontalo. Salam sukses, salam uhuah. Sekali lagi inilah Cek Ombak Abah Warkop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.